down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Pupu Sabda Darab. Di video selanjutnya saya akan membahas bab yaitu IP address dan subnetting CCNA part 1. Nah, di sini ada beberapa materi, ada 9. Yang pertama ada subnetting prefix, ada subnetting soal 1, yang ketiga ada subnetting soal 2, yang keempat ada subnetting soal 3, lalu yang kelima IP public dan IP privat, yang keenam ada konsep switch dan router, yang ketujuh ada praktik switch bagian 1, yang ke-8 ada praktik switch bagian 2, lalu yang terakhir ke-9 yaitu praktik router. Kita ke materi yang pertama. Di sini kita akan mempelajari materi IP address dan subnetting. Untuk IP address ini terdapat 2 versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Kita bisa akan bahas yang IPv4 terlebih dahulu. Nah, IPv4 ini terjumlah ada 36 bit, lalu terdapat 4 octet, yaitu x.x.x, yang mana setiap x-nya adalah angka. Nah, untuk range angkanya itu dari 0 sampai 25, maksudnya 255. Nah, contoh yang untuk pemesanan IP address yang benar itu dengan menggunakan prefix. Misalkan IP 192.168.1.1/24. Nah, di sini terdapat /24. Untuk /24 ini dinamakan dengan yaitu prefix atau total IP yang bisa digunakan atau yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa digunakan, kita akan mempelajari yang namanya subnetting. Pada subnetting kita akan mencari total IP, lalu subnet mask, lalu IP network, lalu IP broadcast, lalu IP range. Nah, untuk mencari total IP kita bisa menggunakan rumus yaitu 32 kurangi prefix. Nah, untuk 32 ini diperoleh dari 32 bit. Oke, langsung saja kita masukkan prefixnya, yaitu di sini saya sudah masukkan 24 dikurangi 32 kurangi 24 sama dengan 8. Lalu kita masukkan 2 pangkat 8. Untuk 2 pangkat ini sudah paten, jadi rumusnya sudah pasti 2 pangkat. Lalu untuk 8 ini diperoleh dari hasil 32 kurangi 24. Nah, hasilnya dari 2 pangkat 8 ini sama dengan 256, yang ini dari 0 sampai 255, yang ini. Inilah total IP yang bisa digunakan pada prefix /24. Di sini kita akan masuk materi kedua, yaitu subnetting soal 1. Sekarang kita akan mencari subnet mask. Subnet mask ini sama seperti prefix, yang itu mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco kita menggunakan subnetting mask, berbeda pada konfigurasi mikrotik yang mana kita menggunakan prefix. Nah, untuk rumus mencari subnetting mask adalah 256 kurangi total IP. Untuk total IP nya tadi adalah 256 sama dengan, berarti 256 kurangi 256 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, jadi penulisannya itu seperti ini, 255.255.255.0 atau kurung. Jadi angka yang berubah itu angka yang paling ujung saja. Selanjutnya untuk IP network ini adalah yang paling awal, yang berarti IP-nya adalah 0. IP-nya adalah 0. Dan perlu diingat bahwa IP network itu selalu genap ya, teman-teman. Dan untuk IP broadcast ini adalah IP terakhir, artinya adalah 255. Untuk IP broadcast ini selalu ganjil ya. Kemudian IP range. IP range ini adalah setelah IP network sampai sebelum IP broadcast. Berarti itu dari 1 sampai 254. Oke, seperti itu ya. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu subnetting soal 2. Di sini kita akan melakukan subnetting untuk IP yang sudah saya tuliskan, yaitu 172.16.5.1/26. Langsung saja kita cari total IP-nya. Kita tuliskan rumusnya, yaitu di sini 32 kurangi prefix.
prefiknya yaitu 26. Lalu 23 kurangi 6 sama dengan yaitu 6. Kemudian kita pangkatkan yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 64. Selanjutnya yaitu subnetting mask, yaitu rumusnya 256 kurangi total IP yaitu 64 sama dengan 32 sama dengan 192. Kita tuliskan subnettingnya yaitu 255.255.255.192. Kemudian untuk IP networknya adalah 0. Dari IP broadcastnya berarti 363. Dan untuk IP ringnya yaitu 1 sampai 62. Nah, seperti ini ya. Kita masuk materi yang keempat yaitu subnetting soal 3. Untuk kasus 3 IP-nya yaitu 10.10.10.50/27. Langsung saja kita cari total IP-nya yaitu 32 kurangi 27 sama dengan 5. Kemudian pangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya adalah 32. Selanjutnya subnetting mask-nya yaitu 256 kurangi 32 sama dengan 224. Kita tuliskan subnetnya yaitu seperti ini, 255.255.255.224. Kemudian IP networknya itu adalah 0. Dan untuk IP processnya berarti yaitu 31. Untuk IP ringnya yaitu 1 sampai 30. Oke guys, untuk pada soal ini IP-nya kan 50/27. Padahal yang kita subnetting pada 27 itu hanya sampai 32 saja. Maka dari itu dikenal sebuah istilah block subnet. Block subnet adalah lanjutan dari IP selanjutnya pada IP network. Block subnet selanjutnya berarti 32 karena 0 tambah 32, lalu IP broadcastnya adalah 32 tambah 32 sama dengan 64. Maka IP broadcastnya yaitu 64 kurangi 1 sama dengan 63. Di sini ada pada block subnet kedua IP 50-nya sudah masuk ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima yaitu IP public dan IP privat. IP public dan IP privat. Jadi IP public adalah IP yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Nah, contohnya itu IP Google yaitu 8.8.8.8 dan sebagainya. Sedangkan IP privat itu tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja yang berada dalam lingkup jaringan privat tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang keenam yaitu konsep switch dan router. Untuk konsep switch itu menghubungkan drive yang berada dalam satu blok subnet. Misalkan dalam satu jaringan terdapat PC 1 dan PC 2 yang terhubung ke switch yang IP-nya itu 192.168.0. Kemudian PC 1 itu IP-nya 192.168.1.1 dan PC 2 IP-nya 1.2. Nah, IP tersebut akan pada angka ketiganya itu satu semuanya ya. Jadi itulah yang dinamakan satu blok subnet. Kemudian untuk konsep router itu menghubungkan drive dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan pada topologi sebelumnya kita tambahkan satu PC yang berada blok subnet, maka dari itu kita bisa menambahkan router. Kemudian dari router itu akan terhubung ke switch baru ke PC-nya sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu praktik switch bagian 1. Ini saya sudah menambahkan PC dari sini misalnya seperti sini saya pilih ini, lalu saya tambahkan di sini, lalu di sini ada switch, lalu di sini saya memakai kabel yang ini yang terkecil, lalu saya gabungkan seperti ini. Untuk sekarang kita coba konfigurasi kita pada PC 1. Sini saya salah, saya belum semua. Oke, sini saya ulang. Lalu di sini saya menggunakan PC ini. Ini saya proses kita cara mengumpulkan ini dengan ini dan ini. Lalu kita klik di PC 1, lalu pilih desktop dan klik yang IP. Pada kolom IP 4 address, misal di sini saya isikan yaitu 10.10.10.10. Maka untuk subnet mask-nya adalah ini. Lalu sini subnet mask-nya ganti 255.255.
10.224. Kenapa 224? Nah, itu karena saya menggunakan prefix 127. Kemudian kita setting juga pada PC 2 nya. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10.11. Subnetnya yaitu 255.255.224 sama. Nah, sekarang kita coba tes dari PC 1 ke PC 2. Pada PC 1 kita klik, lalu kita pilih yang desktop. Kita pilih yang sama, kita pilih yang desktop. Kita pilih yang confirm, kita ping IP milik PC 2 yaitu ping 10.10.10.11. Nah, maka hasilnya di sini itu kita lihat teman-teman. Nah, setelah itu kita juga bisa tes dengan cara klik gambar surat ini tertutup. Kemudian kita arahkan ke sini, ke PC 1 dan kemudian PC 2. Nah, bisa kalian lihat di sini keterangannya successful, yaitu sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu praktik bagian 2. Dari sini saya membuat PC, lalu saya lagi, lalu saya untuk ini. Kita pakai yang seperti ini. Di sini saya membuat teknologi yang baru. Di sini saya membuat seolah ini tuh berbeda ruang, jadi IP-nya tuh akan berbeda sama ini dengan PC-nya. Bisa saya gunakan box subnet kedua, dan jadi PC 1-nya 10.10.4, PC 2.5, dan PC 3.6. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya ini apa saja ya, teman-teman. Jika sudah kita coba testing, kita klik surat tertutup, lalu arahkan dari PC 3 ke PC 4. Bisa kalian lihat di sini sudah successful. Lalu kita tes dari PC 4 ke PC 5. Dan perhatikan di sini juga sudah successful, artinya sudah. Kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu praktik router. Oke, di sini kita tambahkan satu router, kita klik add. Lalu di sini saya gunakan router yang seri 2811. Lalu kita letakkan di tengah. Kemudian kita hubungkan kedua switch router menggunakan kabel yang seperti ini. Nah, karena pada dua topologi ini browser ini berbeda, maka kita konfigurasikan routernya agar mereka bisa berkomunikasi. Kita klik routernya, kita pilih config, dan pada freshnet kita 0.0, kita aktifkan. Kemudian kita masukkan IP addressnya, yaitu 10.10.10.1. Nah, IP ini nantinya akan menjadi IP pada PC 1 dan juga PC 2. Dan untuk subnet masnya yaitu 255.255.254. Dan pada internet 1 kita ke flash ethernet 1. Kita juga nyalakan untuk IP-nya. Untuk IP-nya yaitu adalah 10.10.10.3. Ini akan menjadi gateway pada PC 3 sampai PC 5. Untuk subnet masnya itu kita sama sekarang sama. Lalu sekarang kita akan masukkan gateway-nya pada setiap PC. Kita mulai dari PC 1. Klik desktop. Lalu kemudian IP configuration. Lalu kita tuliskan pada kolom default. Nah, ini gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian lakukan juga pada PC 2. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Selanjutnya kita tambahkan gateway-nya untuk PC 3 sampai 5 yaitu gateway-nya 10.10.3.6.
PC 5. Jika sudah selesai, kita coba tes antara PC-nya, kita arahkan suratnya misal dari PC 2 ke PC ini. Kita tunggu. Nah, ini valid ya. Kita coba ulang. Nah, perhatikan ini statusnya sudah successful. Artinya sudah. Oke teman-teman, sekian materi kita pada kali ini.